إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى الإمام بخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي فرأيت النبي ومعه رهط والنبي معه رجل ورجلان. Diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku suatu kaum dan beberapa kaum, fa idza fihi, dan di antara mereka ada seorang nabi yang bersamanya sekelompok manusia, dan di antara mereka pula ada seorang nabi yang bersamanya rajulun wa rajulan, seorang ataupun hanya dua orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, dan di antara mereka ada juga seorang nabi yang tidak ada sedikit pun orang yang mengikutinya. Fa ya ibadallah, maka barang siapa yang mengeluhkan kebenaran di atas yang hak Al-Qur'an dan sunnah, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dihalalkannya, selama engkau masih berada atas itu dan sedikit pengikutnya, maka janganlah engkau takut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sesungguhnya hanya sedikit orang-orang yang bersyukur dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selama engkau masih sedikit yang bersamamu, masih sedikit yang mengikutimu dalam mendakwahkan kebenaran ini, maka tetap tenanglah, karena engkau berada di atas kebenaran. Namun perlu diperiksa jika engkau berada di atas keramaian manusia dan khayal ramai, maka engkau memperbaiki perlu hati yang ada dalam hatimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, idrifi ali sawadun azimun, dan kemudian ditampakkan kepadaku segerombolan manusia, fadhanantu annahu ummati, dan aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, dan dikatakan kepadaku bahwasanya itu adalah Musa dan kaumnya. Undur ila ufuqin akhar, dan ia memerintahkanku untuk melihat kepada yang lainnya. Fa idza fihi sawadun azim, dan di sana nampak segerombolan manusia yang banyak. Wa qila li undur fi sawadin akhar, dan dikatakan pula kepadaku lihatlah pada ufuk yang lainnya. Fa idza fihi sawadun azim, dan di sana pula terdapat sekumpulan manusia yang sangat banyak. Kemudian dikatakan kepadaku, hadza ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Inilah kaummu, dan di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, fanahadha wa dakhala al-manzil fakhadha an-nasu fi ulaik. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai mengabarkan kepada kita akan banyaknya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga bersamanya 70,000 orang, dijamin tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasul masuk ke dalam rumahnya dan manusia saling memperdebatkan siapakah mereka. Faqala ba'dhum humul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka adalah yang terus mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu dan jihadnya, mendakwahkan agama ini. Kemudian orang mengatakan tidak. Fala'allahumul ladzina dakhalu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan mereka Islam tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Rasulullah SAW keluar. Saya menanyakan, apa yang kalian perdebatkan? Fa'akhbaruh, kemudian mereka mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 orang dijamin tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyembuhkan lukanya dengan besi yang dipanaskan yang disebut dengan kai. Wa humul ladzina la yastarqun, dan mereka tidak pernah meminta untuk diruqyahkan. Wa humul ladzina la yatatayyarun, dan mereka adalah yang tidak pernah menggantungkan nasib mereka baik atau buruk terhadap tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka mereka adalah orang-orang yang kepada Rabbnya bertawakal. Faqama Ukashah bin Mihsan, maka berdiri sahabat yang bernama Ukashah seraya mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum, jadikanlah agar aku di antara mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta minhum, engkaulah di antara mereka yang 70.000 itu. Faqama rajulun akhar, maka berdiri seorang yang lain seraya mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah, jadikanlah aku di antara satu orang yang di antara mereka 70.000 tadi wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sabaqaka biha Ukashah, engkau terdahulu oleh Ukashah. Fa ya ibadallah, terdapat padanya keagungan tawakal yang tidak diperoleh dari ibadah-ibadah yang lainnya. Jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya adalah orang-orang yang bertawakal. Mereka yang tidak menjadikan kesembuhannya tergantung dengan besi yang dipanaskan. Mereka yang tidak menjadikan nasibnya di atas burung dan lain sebagainya. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah, namun ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan meruqyah dirinya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam tentang pengertian at-tawakkul. At-tawakkul huwa sidqul i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in wa daf'i madarrah. Sesungguhnya tawakal yang sebenar-benarnya adalah engkau menggantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya di dalam mengharapkan manfaat ataupun mengharapkan hilangnya kemudaratan, baik dari sisi dunia ataupun dari sisi akhirat, dari sisi usahamu ataupun dalam setiap niagamu, dari sisi yang engkau Allah ingin harapkan dari kebaikan-kebaikan berupa surga dan yang akan ada pada hari akhir. Menggantungkanlah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal terdapat padanya dua perkara yang tidak akan sah kecuali dengan dua perkara itu. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah, engkau menggantungkan seluruh perkaramu. Setelah engkau berusaha, engkau gantungkan seluruh perkaramu kepada Allah akan hasilnya. Kemudian yang kedua, ridhan bi qadarillah ta'ala. Setelah engkau gantungkan semua perkaramu kepada Allah akan niagamu dan usaha-usahamu, ridhalah dengan apa yang telah Allah berikan setelah itu. Ibadallah, tawakal adalah amalan hati yang tidak seharusnya diungkapkan oleh manusia kepada manusia yang lainnya. Kemudian di dalam tawakal terdapat pula pembahasan dengan sebab. Kaitan tawakal dan sebab terdapat padanya tiga perkara. Yang pertama, inna min tawakkuli 'ala Allah ta'ala wal 'amalu bil asbab. Di antara kesempurnaan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan sebab dan musabbab. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan seluruh hasilnya berkaitan dengan satu dengan yang lain dari sebab dan musabbabnya. Engkau beramal saleh, jaminanmu surga. Engkau beramal perbuatan keburukan, maka bagimu neraka. Maka lakukanlah sebab dan musabbab, karena itu termasuk dari tawakal. Kemudian yang kedua, sebab dan sebab itu tidak mengurangi ketauhidanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Padahal yang ketiga, karena semua yang terjadi perlu engkau yakini i'timadil qalbi 'ala Allah, annal musabbab kulluha biyadillah. Karena engkau perlu yakini semua dan segala sesuatu yang menjadi sebab atas tawakalmu tadi di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha
ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sangatlah mampu. Aku ma sami'tum wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ia mengatakan sesungguhnya tafsir dari keyakinan adalah tawakal, dan buah dari yakin adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau beriman akan benarnya tauhid ini, jika engkau beriman akan adanya syariat yang Allah turunkan dan seluruh bukti yang nyata, maka akan berbuah kepadanya ketawakalan kepada Allah. Apa itu tawakal? Sidqul i'timad, menggantungkan dengan sebenar-benarnya hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbi naf'in wa daf'i madarrah, dalam mengharapkan semua yang bermanfaat dan mendarang segala sesuatu yang memberikan mudarat. Maka jika itu semua telah engkau yakini, maka akan berbuah tawakal. Maka tawakalmu akan tergantung pada keyakinanmu. Keyakinanmu terhadap ilmu agama, ilmu yakin akan benarnya ada ilmu agama ini dan seluruh bukti yang telah Allah berikan. Kemudian akan turun padanya hakul yakin, engkau benar-benar merasakan akan adanya ilmu yang telah Allah berikan. Kemudian yang ketiga, ainul yakin, engkau merasakan dengan nyata, engkau dapat melihat keyakinan yang ada pada dirimu, maka akan tumbuhlah tawakal sesuai dengan keyakinanmu. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ditimpakan kepadanya segala yang tidak pernah ditimpakan kepada umat-umat yang setelahnya. Lihatlah ketika perang Ahzab, yang tidak lagi manusia mengatakan Muhammad akan hidup setelah ini. Ketika Bani Quraidah dan lain sebagainya melakukan pengkhianatan kepada Rasul akan perjanjian itu. Ketika kaum musyrikin dan seluruh bangsa Arab dan kabilahnya berkumpul untuk mengepung Madinah dari segala sisi, tidak lain dan tidak bukan mereka hanya melakukan sebab yang termasuk dari tawakal itu sendiri. Mereka membangun khandak. Maka Allah berfirman, "Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Dan ketika orang-orang yang beriman melihat Ahzab, perang Ahzab pada saat itu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka yakin dan mengatakan inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Fama zadahum illa imanan wa taslima. Maka tidaklah bertambah kecuali keimanan dan kepasrahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari tawakal. Kemudian apa yang terjadi? Allah porak-porandakan seluruhnya dan Allah pulangkan mereka kembali kepada kaumnya dengan kehancuran, dan Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menguasai kabilah-kabilah Yahudi yang di sekitarnya yang berkhianat. Ibadallah, betapa bukti nyata akan bukti buah dari tawakal itu sendiri. Kemudian dalam perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di titik lemah yang paling lemah, di kehancuran yang dikatakan tidak akan ada lagi Muhammad setelah ini. Ketika itu manusia telah menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya dalam kekalahan. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan manusia mengatakan kepada Nabi Muhammad setelah perangnya Uhud itu kekalahan, sesungguhnya manusia berkumpul kepadamu. Fakhshawhum fazadahum imana. Namun mereka hanya bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagiku sebagai tempat aku bertawakal kepadanya. Setelah perang Uhud selesai, maka musyrikin dan seluruhnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Umayyah bin Khalaf, mereka mundur dan sampai pada Hamra al-Asad, mengumpulkan seluruh kabilah kaum musyrikin dan ingin kembali kepada Uhud
dan menghancurkan seluruhnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala fanqalabu bini'matin minallah, dan mereka para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah dari nikmat Allah ke nikmat yang lainnya. Wa fadlin minallah lam yamsashum su', dan tidak disentuh oleh keburukan sedikit pun. Dikarenakan apa? Ketawakalan mereka akan adanya musuh yang akan datang. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka rasa takut, dan Allah kembalikan kaum musyrikin dengan kekalahan dan rasa takut yang ada pada mereka. Ya ibadallah, sesungguhnya zat yang engkau bertawakal kepadanya adalah zat yang tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Rabbmu yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian hanya kepada Rabb Allah subhanahu wa ta'ala lah bertawakal orang-orang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian lakukanlah segala sebab untuk mendapatkan apa yang Allah ridai. Kemudian iringilah dengan sebab itu ketawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan jika kalian telah memiliki keinginan yang kuat berupa sebab-sebab, maka bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah baginya. Allah tidak mengatakan Allah akan berikan kepadanya yang ia inginkan, karena Allah lebih tahu. Maka Allah menjamin kepadanya, cukuplah Allah baginya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih wilayata umurina waj'al wilayataka liman khafaka wattaqak wattaba'a ridhak. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.